Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di presentasi saya tentang materi kelas 11 Sejarah Indonesia. Nah, pada hari ini saya akan coba memaparkan tentang masa kekuasaan VOC. Jadi untuk anak-anak yang sudah saya bagikan slide PowerPoint-nya, sebagai tambahan aja ya, ini materi ini merupakan tambahan dari slide yang sudah saya bagikan, karena situ ada penjelasan yang lebih cenderung mendetail dibandingkan yang ini, di mana yang ini saya hanya menjelaskan beberapa saja dari materi yang ada. Baiklah, tak usah berlama-lama, langsung aja. Kita mulai. Masa kekuasaan VOC. Oke, kembali lagi saya ulangi. Tujuannya dibentuknya VOC ini tentunya membantu keuangan Belanda serta menyaingi perdagangan bangsa lain, serta menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah. Artinya VOC ini tujuannya sebagai representasi atau perwakilan dari kerajaan Hindia Belanda. Mengapa? Kita ibaratkan dalam politik saat ini ya, di mana kenapa ada istilah Menteri Luar Negeri, kenapa ada duta besar dan lain sebagainya. Nah, duta besar ini fungsinya apa? Salah satunya menjadi perwakilan pemerintah suatu negara terhadap negara lain. Misalnya Indonesia dengan Amerika Serikat. Indonesia memiliki dubes atau duta besar di Amerika Serikat, begitu juga sebaliknya. Kenapa? Karena kedua negara saling memiliki komunikasi dan hubungan. Maka untuk mengakomodir hubungan antara negara, biasanya duta besar ini saling maksudnya saling berkomunikasi dengan pemerintahan setempat. Misalnya di duta besar itu ada atase-atase atau istilahnya sub dari kedutaan, kayak misalnya atase militer. Amerika Serikat punya atase militer di kedutaannya di Jakarta, sedangkan Indonesia pun juga sama, punya atase militer di Washington. Ya, jadi kalau misalnya Indonesia ingin beli pesawat macam F-35 atau Amerika ingin memesan misalnya kendaraan tempur di Indonesia, ya mereka bisa saling kontak satu sama lain. Salah satunya itu. Kemudian, ingat, kalau kita bicara VOC, karena dianggap sebagai perwakilan dari kerajaan kerajaan Belanda, atau ya dulu dikenal Hindia Belanda, maka VOC ini memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai berikut, yang disebut oktroy. Mungkin di slide sebelumnya udah ya, mulai dari mencetak mata uang, melihara angkatan perang, memerintah, mengadakan perang dan sebagainya. Yang penting adalah mereka harus melakukan monopoli perdagangan, yang tujuannya adalah menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Itu. Kemudian beralih kepada masa kekuasaannya. Di sini ada beberapa kebijakan-kebijakan dari VOC sendiri. Nah, pertama ada Prianger Stelsel, kewajiban kopi bagi masyarakat Priangan. Nah, masyarakat Priangan ini identik dengan masyarakat di Jawa Barat di bagian selatan seperti Cianjur, Bandung Selatan, Sumedang hingga ke wilayah Garut dan Tasikmalaya. Nah, wilayah-wilayah ini karena iklimnya cocok untuk tanam kopi, maka kopi itu dijadikan bahan apa? Bahan untuk ekspor. Makanya tak pelak, kopi ini memang tanaman yang dikenal sampai sekarang, bahkan menjadi tren di masyarakat milenial. Tapi kita juga jangan lupa sejarahnya bahwa ada penderitaan yang dialami oleh para petani-petani kopi pada masa itu, walaupun mungkin masa kini pun juga ada. Mau seperti apa? Ya, saya hanya bisa ngasih petunjuk. Coba kalian berkunjung ke museum. Ya, tapi tentunya setelah masa pandeminya berakhir ya. Supaya apa? Supaya kalian tidak terpapar penyakit. Oke. Selanjutnya. Ini bahasa Belanda, verplichte leverantie, artinya kewajiban masyarakat menyerahkan pajak berupa hasil bumi. Jadi
bisa dikatakan orang Indonesia atau masyarakat pribumi itu belum mengenal istilah mata uang atau istilahnya monetisasi. Bukan monyet, monetisasi, bukan monyet ya. Monetisasi nanti akan dikenal pada era siapa? Nanti akan saya tampilkan atau saya bicarakan nanti di next video. Kalau misalnya kalian ada yang belum jelas, tentu saja bisa tanya ke saya. Silahkan klik di kolom komentar ataupun hubungi saya secara personal. Oh ya, video ini akan saya tampilin juga di channel saya, jadi silahkan nanti kalian cari ya. Oke, selanjutnya, suka kebalik terus nih. Kontingenten ini adalah kewajiban rakyat dalam bentuk hasil bumi. Ya sama saja. Ekstirpasi menebang tanaman rempah yang diproduksi secara berlebih, kemudian hongi adalah sebagai pengawalan atau mengawasi perdagangan supaya hasil monopoli berjalan maksimal. Lebih detailnya ada di slide Bapak yang sudah pernah saya kasih di kelas kalian ya. Oke. Kemunduran. Ya, seperti yang kita lihat penyebabnya antara lain korupsi, sistem feodalisme. Feodalisme dalam artian ya karena banyak tangan, sehingga keuntungan-keuntungan yang diperoleh itu menjadi tidak maksimal. Sebagai contoh di Indonesia, hari ini mengapa petani di Indonesia itu punya kelas? Ada petani yang penggarap, ada petani penggarap maksudnya penggarap tapi nggak punya lahan, ada petani penggarap tapi punya lahan kecil, ada yang sebagai petani yang memiliki modal saja tetapi memiliki lahan yang sangat luas. Sistem feodalisme ini ibaratkan banyaknya tangan ya. Jadi ketika para petani ini menanam padi, ketika baru tengah musim, mereka sudah ditawari lahannya dibeli oleh beberapa orang. Sehingga ketika yang dikenal sebagai tengkulak ini akhirnya membeli dengan cara murah dan menjualnya dengan harga yang mahal. Dan terlebih lagi, sistem masyarakat kita itu sangat tradisional, jadi harus tunduk kepada pejabat-pejabat lokal semacam bupati dan lain sebagainya. Kemudian ketidakcakapan dari pegawai-pegawai VOC itu sendiri, kemudian hutang yang cukup banyak akibat besar pasak daripada tiang, belanjanya melebihi budget dan keuntungannya hanya sedikit. Oke. Kita masuk kepada perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Oke, mungkin saya tidak banyak membahas materi yang ini, karena akan saya lebih jelaskan lagi di PowerPoint yang selanjutnya. Jadi nanti ini ada susulannya, itu sebagai pelengkapnya. Ya, jadi slide yang saya bacakan ini akan melengkapi slide yang sudah saya berikan, juga melengkapi slide yang saya bacakan. Oke. Kita mulai dari pemerintahan Herman Willem Daendels. Ini langsung kebijakannya ya. Nanti di next video selanjutnya saya akan coba memaparkan apa penyebab dari Daendels ini berkuasa. Oke. Nah, salah satu kebijakan terkenalnya adalah Jalan Raya Pos yang menghubungkan antara Anyer hingga Panarukan. Contoh konkretnya ya sekarang. Pemerintah Indonesia di era modern ingin membangun jalan tol yang menghubungkan antara Merak hingga Banyuwangi. Desainnya mungkin sama seperti Jalan Raya Pos ini, akan tetapi yang membedakannya bisa kalian lihat adalah soal petanya. Di sini nih kita lihat, ini jalur pos ini melewati wilayah selatan, yaitu Bogor, Bandung, ya, Sumedang hingga ke arah Cirebon. Bedanya dengan tol sekarang itu mayoritas melewati jalur utara. Itu jadi antara Jakarta sampai ke Cirebon ini tidak dilewati Jalan Raya Pos. Seperti itu. Dan sebagai tambahan, mungkin kalau kalian penasaran, mitos-mitos apa saja sih yang ada dalam Jalan Raya Pos ini? Silahkan kalian cari di YouTube mengenai mitos-mitos Jalan Raya Daendels. Nanti kita akan diskusikan seperti apa sih jalan ini, baik itu secara teknis, sosial, dan juga ekonomi. Oke? Selain pembangunan jalan raya,
jalan raya itu jangan diibaratkan seperti sekarang ya, jalannya masih berbatu dan sebagainya, tapi intinya jalan yang bagus untuk logistik. Selain membangun jalan, Danlos juga membangun pelabuhan militer di barat dan juga di timur, serta memperkuat pertahanan. Pertahanan dari apa? Nah, pertahanan dari apa? Nanti akan saya jelaskan. Nah, oleh karena kebijakannya menjual tanah kepada swasta, pemerintah Belanda memberhentikan Danlos dari jabatannya sebagai gubernur. Jadi sebelum masa jabatannya berakhir, Danlos akhirnya diganti oleh William Jansen pada 1811. Ini gambarnya, sorry agak jelek. Tugasnya adalah sama, sebenarnya melanjutkan apa yang dilakukan oleh Danlos. Nah, nanti pada masa Danlos Jansen ini saya akan menjelaskan secara tersendiri ya mengenai materinya. Tugasnya memperbaiki Pulau Jawa yang tinggalkan dan membendung serangan dari Inggris. Nah, itu nanti saya jelasin nih. Kok Inggris? Nanti. Faktanya ya karena Jansen ini tidak memiliki kecakapan sebagai perwira dan saat mendapat serangan dari Inggris malah dia meninggalkan posnya untuk pergi ke Semarang sebagai upaya untuk menahan laju Inggris. Katanya sih seperti itu. Dan puncaknya adalah kapitulasi. Kapitulasi di daerah Tuntang, di pinggir kota Semarang, mungkin antara Kaliwungu dengan Tanjung Mas, Semarang, ditandatangani pada 18 September, di mana Inggris mendapatkan Pulau Jawa setelah kapitulasi ini, dan semua tentara Belanda menjadi tawanan. Tapi untuk pegawai sipilnya dikasih pilihan mau bekerja sama dengan Inggris atau mereka jadi tawanan. Jadi ada pilihan itu. Itu gambarannya. Oke. Nah, nanti video selanjutnya kita membahas tentang tadi Danlos dan Johnson sampai akhirnya Inggris. Nah, untuk Inggris sendiri ini akan saya jelaskan secara terpisah. Oke. Itu aja yang saya ingin berikan pada penonton sekalian tentang penjelasan yang singkat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.